Selamat mendengarkan podcast ini. Ada satu sifat atau karakter atau hakikat Tuhan yang harus kita mengerti. Kemudian kita bersikap dan bereaksi secara benar terhadap karakter, sifat, hakikat Tuhan tersebut. Kalau saya menggunakan kalimat bebas yang mungkin kurang teologis, tidak ditinjau dengan bahasa teologi. Tuhan adalah Tuhan yang benar-benar lemah lembut. Tuhan yang lembut. Di dalam kelembutan Tuhan atau dalam kelemah lembutan Tuhan ini, Tuhan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana Tuhan dalam kelembutannya tidak mencegah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan tentu memberikan pagar-pagar melalui peringatan-peringatan firman-Nya. Tetapi kalau Adam dan Hawa pada waktu itu bersikeras pada pendirian, keinginan, pilihan, keputusan dan tindakannya, Tuhan tidak mencegah. Tuhan adalah Tuhan yang lemah lembut. Di dalam kelembutannya Tuhan tidak memaksa kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab Tuhan menghendaki kita bertindak, berbuat, melakukan sesuatu dalam kebebasan, kesadaran, kerelaan, dan sukacita. Saudaraku sekalian, sampai saat ini Tuhan adalah Tuhan yang aktif bekerja. Aktif bekerja. Manuver-manuver Tuhan itu tentu sangat dinamis. Gerakan-gerakan Tuhan itu tentu sangat dinamis. Ia bukan Tuhan yang bersemayam di surga jauh di sana, yang tidak berpautan dengan hidup manusia di bumi ini. Dan Tuhan diam di sana tanpa bertindak apa-apa. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang aktif. Walaupun ia ada di tata, di tempat yang maha tinggi, di terang yang sebenarnya tak terhampiri, dan bisa dikatakan bersemayam di surga nun jauh. Tetapi Tuhan juga hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan hadir di bumi ini sebab Tuhan memiliki rancangan. Tuhan memiliki rencana. Kalau manusia di dunia ini, saudaraku sekalian, kalau ada manusia di dunia ini, saudara saya kira pernah ketemu dengan sosok-sosok manusia seperti itu, yang kalau sudah punya tekad, sudah punya niat, saudara, apapun dia lakukan. Tidak kenal siang malam, saudara. Ada orang-orang kalau sudah punya niat, punya tekad, punya rencana, apapun dikerjakannya, apapun dipertaruhkannya, demi niat, tekad, dan rancangan tersebut. Orang bisa menjadi rajin, orang bisa menjadi giat, menjadi begitu nekat. Nah, saudara, pertimbangkan ini. Tuhan pun memiliki rancangan. Tuhan memiliki niat yang tentu integritas Tuhan tidak kita ragukan. Kalau Tuhan sudah memiliki niat, tekad, rancangan, dan rencana, Tuhan pasti mengerjakannya dengan sangat aktif. Siang malam pagi petang untuk ukuran waktu kita. Pasti Tuhan bekerja giat, rajin, fokus. Nah, saudaraku, hal ini tersembunyi di mata banyak orang. Hal ini tersembunyi di mata banyak orang. Saya tidak tahu apakah saudara mempercayai hal ini. Saudara percaya? Saudara yakin Tuhan sedang bermanuver? Tuhan sedang aktif bekerja? Mengapa Tuhan tidak memaksa kita terlibat di dalamnya? Saudaraku, banyak jiwa-jiwa yang sedang menuju kegelapan abadi, bergulir menuju kekekalan,
kegelapan, kegelapan dalam kekekalan, kekekalan dalam kegelapan. Dan Tuhan pasti aktif bekerja karena kasih-Nya. Tuhan pasti bermanuver luar biasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Tuhan pasti menggenapi rancangan-rancangannya. Di satu tempat Tuhan pasti punya rancangan tertentu. Di wilayah itu, di wilayah yang lain Tuhan pasti punya rancangan-rancangan. Dan rancangan-rancangan Tuhan pasti sempurna. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis keamanan, fenomena alam, bencana alam, semua dalam kontrol Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan pasti bermanuver untuk menggenapi rencananya. Atau mungkin di tengah-tengah situasi tidak ada masalah, Tuhan juga bermanuver di situ. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana. Nah, banyak orang tidak melihat manuver Tuhan ini. Tetapi ada orang-orang yang mengerti. Atau saudara tadi telah membalas pertanyaan saya dengan kata amin. Entah karena saudara harus menjawab amin atau sungguh-sungguh menghayatinya, saya tidak tahu. Tapi kalau saudara berkata amin bahwa Tuhan sedang bermanuver, sedang aktif bekerja, pertanyaannya mengapa Tuhan tidak memaksa kita terlibat di dalamnya? Padahal sungguh pasti dibutuhkan orang-orang yang harus mengemban pekerjaannya. Pasti dibutuhkan orang-orang untuk menyelenggarakan pelayanan ini, untuk melaksanakan amanatnya. Tetapi mengapa Tuhan tidak memaksa kita? Dan kalau kita jujur, kita melihat saudaraku sekalian, sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh mengerti hal ini. Dan yang mengerti manuver Tuhan ini juga sedikit orang yang berani mempertaruhkan hidupnya untuk masuk ke dalam pergumulan itu. Mengapa Tuhan tidak paksa kita? Sebab Tuhan lembut. Tuhan tidak memaksa kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan menunggu kita memiliki kesediaan, kerelaan, kelapangan untuk turut serta mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaannya. Saudara percaya Tuhan sedang bermanuver? Pekerjaan Tuhan banyak, luas. Saudara percaya itu? Saudara percaya bahwa Tuhan mencari orang-orang yang mau terlibat di dalamnya? Selama ini saudara bereaksi apa terhadap hal itu? Tuhan lembut. Tuhan pasti berbicara kepada kita. Entah lewat pengkhotbah, entah lewat satu peristiwa, entah lewat buku yang kita baca, pasti ada panggilan. Mungkin sering. Tetapi kita memalingkan muka. Kita tidak melihat. Sebab kita sudah hanyut dengan pola hidup manusia di sekitar kita yang memang hidup untuk dirinya sendiri. Hidup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lebih konyol lagi kalau sampai di gereja orang-orang yang mestinya melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, sebenarnya tidak mengerti hal ini. Manuver-manuver hidupnya itu manuver-manuver menyelamatkan nyawanya, bukan bergerak bersama dengan Allah. Tema khotbah saya ini sebenarnya bergerak bersama dengan Allah, bermanuver bersama dengan Tuhan. Manuver-manuver hidup yang kita miliki hari ini, apakah manuver-manuver hidup bersama dengan Tuhan? Atau manuver-manuver hidup kita hari ini adalah manuver-manuver hidup kita sendiri. Karena kita punya cita-cita, kita punya keinginan. Atau paling tidak kita ingin hidup seperti orang lain hidup dalam kewajaran. Kalau sudah berbicara begini nih saudaraku, kita sudah lewat tingkat persembahan perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, udah gak diomongin lagi di sini. Sebab kita harus menyerahkan seluruh darah kita, seluruh air mata kita, seluruh keringat yang diproduksi oleh fisik kita ini, oleh tubuh kita. Tidak ada yang disisakan. Kalau saudara punya kekuatan 2 kali lipat dari yang Anda miliki hari ini, punya waktu 2 kali lipat dari yang Anda miliki hari ini, kalau saudara punya uang 2 kali lipat dari yang Anda miliki hari ini, itu pun tidak cukup untuk mengimbangi manuver Tuhan. Apalagi kekuatan saudara cuman begini.
Tetapi Tuhan dalam kebesarannya akan menerima kita. Seberapa saudara bisa bermanuver, seberapa saudara mau rela, Tuhan dampingi, Tuhan mau. Berapapun saudara mau pertaruhkan, Tuhan siap mendampingi. Mangkok Tuhan terlalu besar. Saudara masih bersama saya? Ini loh saudaraku sekalian yang kasih, yang Tuhan maksudkan di Lukas pasal 22, di ayat 28. Lukas 22 ayat yang ke-28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ulangi. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Kalau pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus yang menyediakan diri bersama-sama dengan Tuhan, masuk dalam segala pergumulan yang dihadapi Tuhan Yesus, hari ini Tuhan membuka peluang. Tuhan membuka peluang untuk orang-orang yang mau sepenanggungan dengan Tuhan, yang bersama-sama dengan Tuhan dalam segala pencobaan, dalam segala kesulitan. Saya ingatkan, Tuhan itu lembut. Saudara mendengar kebenaran ini, saudara berkata amin, lalu pulang, Anda lupakan, Tuhan juga tidak memaksa saudara. Karena Tuhan tidak memaksa ini loh. Lalu orang tidak merasa perlu sungguh-sungguh mau mendampingi Tuhan dalam pergumulan Tuhan. Tuhan menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan menangisi jiwa-jiwa menuju kegelapan abadi. Tuhan menangisi gerejanya. Dan Tuhan mencari orang-orang yang bisa menangis bersama Tuhan. Seperti Tuhan menangisi Yerusalem. Tuhan mencari orang-orang seperti ini. Dan saya ingatkan kalau saudara mengeraskan hati, ya, menunda apa yang seharusnya saudara bisa lakukan, saudara mungkin tidak akan pernah bisa menangis bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi mestinya kita yang aktif. Kita yang aktif, kita yang mendesak, kita yang bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan untukmu? Bagian apa yang kurang yang harus kulakukan untukmu? Nah, irama memikirkan diri sendiri, irama mencari kesenangan diri sendiri, itu irama yang sudah melekat dalam hidup kita. Dan jemaat Tuhan kalau melihat, maaf ya, ini nggak melukai, tidak bermaksud melukai siapapun ya. Kalau jemaat melihat full timer seperti saya ini masih mencari keuntungan diri sendiri, masih memanfaatkan kesempatan pelayanan untuk hidup dirinya sendiri, saudara akan ambruk. Jadi ambruk, kecuali Anda punya integritas tinggi, masa bodoh, pendeta mau bengkok, mau lurus, saya mau lurus untuk Tuhan. Tapi kalau saudara melihat full timer, hamba Tuhan yang sepenuh waktu untuk pelayanan, lalu memanfaatkan pelayanan untuk kepentingan sendiri, bagaimana saudara bisa all out atau mau all out bagi Tuhan? Yang mestinya all out saja tidak bisa jadi contoh. Itu masalahnya. Dan dunia kita hari ini kan kita temukan fenomena itu. Full timer, pendeta-pendeta yang lebih cocok disebut sebagai selebriti daripada seorang hamba yang mencuci kaki. Akhirnya ya terciptalah dualisme kehidupan. Kehidupan sebagai aktivis gereja dan kehidupan sebagai manusia biasa dengan segala kegiatan aktivitas hidup setiap hari. Mestinya kita itu belajar dari Paulus, seorang entrepreneur yang hebat, yang dilakukan semua itu untuk Tuhan. Paulus juga bisnis loh. Paulus itu juga bisnis. Tapi bisnisnya itu adalah bisnis yang sungguh-sungguh dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, ini adalah kelanjutan dari yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bahwa segenap hidup kita itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kepercayaan ini harus kita pertanggungjawabkan. Kepercayaan untuk melayani Dia. Hidup kita ini adalah pekerjaan Tuhan. Seluruh hidup kita ini pekerjaan Tuhan. Seluruh hidup kita ini pelayanan. Dan ini kepercayaan yang kita harus pertanggungjawabkan.
Tetapi orang-orang yang akan binasa, nggak bisa diajak bicara begini. Sebab hidupnya bukan pelayanan. Hidupnya itu alat setan untuk melawan Tuhan. Nah, saudara tidak bisa ada di tengah-tengah. Melawan Tuhan enggak, membantu Tuhan enggak. Siapa yang tidak mengumpulkan bersama dengan aku mencerai-beraikan. Nah, selama ini banyak orang yang ada di wilayah abu-abu ini, putih enggak, hitam enggak. Nah, karena dualisme tadi itu, saya makin hari juga makin takut, saudaraku. Aku ini benar-benar di pihak Tuhan enggak? All out enggak buat Tuhan? Jangan cuma statusnya all out, kelihatannya. Saudara kalau tidak melakukan apa yang diajarkan firman ini, 100% ini, saudara pasti menyesal. Pasti menyesal. Ya, pasti menyesal. Seluruh hidup kita itu pekerjaan Tuhan. Seluruh hidup kita itu pelayanan. Itu kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan. Sebab hidup kita itu milik Tuhan, kita dibeli dengan harga yang lunas, dibayar. Saudara tidak berhak untuk diri hidup untuk diri saudara-saudara sendiri. Kenapa begitu, Pak? Emang begitu. Kenapa? Ya emang begitu. Alasannya, ya memang begitu karena Tuhan yang menciptakan hidupmu. Tuhan yang memiliki hidupmu. Ini dasar atau landasannya. Ini dasar landasan hidup Kristen. Kalau kita belum berbicara di sini, Anda mau bicara apa? Saudara perhatikan ini. Kalau misalnya ada seminar rumah tangga yang bahagia, seminar bagaimana bisnis dalam Tuhan, begitu ya, macam-macam ya, betul nggak? Seminar rumah tangga yang bahagia, seminar apa ya, pria yang bijaksana atau wanita yang perkasa, dan segala macam seminar yang ada, atau KKR atau seminar apapun gitu. Ekonomi Allah. Kalau dasarnya ini belum dipahami, landasan apakah yang menjadi fondasi seluruh gerak hidup kita? Seminar kepemimpinan bagus. Seminar bagaimana menjadi pengusaha Kristen yang baik bagus. Saya bukan tidak pernah mendengar itu, saudaraku, dari dulu. Saya sudah 30 tahun lebih melayani Tuhan, saudara. Ya. Saya sudah mendengar orang berkhotbah, saya mendengar orang berceramah di seminar-seminar. Bagus, tidak buruk, bagus. Cuma pertanyaannya adalah kalau kebenaran ini belum melandasi, kebenaran ini belum melandasi bangunan hidup saudara, apapun yang kita lakukan belum punya fondasi. Fondasinya segenap hidup kita itu pelayanan. Segenap hidup kita itu pekerjaan Tuhan. Kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan. Bagian kita tidak ada sama sekali di situ. Baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada nggak bagian kita di situ? Nggak ada. Kalau begitu kita nggak punya bagian, Pak. Ada. Tuhanlah bagianmu. Seperti Lewi. Bagiannya adalah Tuhan. Saudara adalah imamat-imamat yang rajani. Bagian saudara itu Tuhan. Saya tidak menentang seminar, tidak menentang KKR. Jangan terkesan saya paling benar, saudaraku. Tetapi saya ingin menegaskan kepada setiap kita yang memiliki hati yang rendah. Fondasi apakah yang di atasnya saudara membangun hidup ini? Tuhan itu lembut, Tuhan gak merampas dengan paksa. Kecuali kita memaksa diri kita yang memaksa diri kita sendiri. Bukan Tuhan yang memaksa kita memaksa diri kita sendiri. Tuhan, aku tahu Tuhan tidak memaksa aku. Aku tahu Tuhan tidak merampok hidupku. Tapi aku rampok hidupku untukmu. Aku rampas hidupku untukmu, Tuhan. Nah, Tuhan menghendaki kita melakukan itu dengan kerelaan, dengan kelapangan dan sukacita. Ini standar hidup Kristen yang benar itu sebenarnya ini, tidak mengada-ada. Buka Alkitab, Filipi pasal 1. Ya, Filipi pasal 1. Kita masih ada dalam dan tetap ada dalam
lingkup lingkungan perjanjian baru, umat perjanjian baru. Kita di lahan kehidupan umat perjanjian baru. Ingat ini, bukan lahan umat perjanjian lama, apalagi lahan anak dunia. Filipi 1 ayat 27 kita mulai. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Pasti ada perjuangan. Hidup Kristen tanpa perjuangan salah. Berjuang untuk iman. Teruskan. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Lawanmu pada waktu itu aniaya yang menyakitkan, aniaya yang menyiksa fisik. Hari ini tidak. Tapi jangan saudara anggap tidak berat keadaan kita hari ini. Bisa lebih berat. Sebab yang bisa menjatuhkan itu bukan angin kencang, justru angin sepoi-sepoi, lebih mengantukkan. Monyet itu kalau ditiup angin besar, dia pegangan kuat-kuat. Dan Alkitab mengatakan kalau orang menderita penderitaan badani berhenti berbuat dosa. Justru sepoi-sepoi itu yang menjatuhkan. Sekarang kita hidup tanpa intimidasi fisik. Oke? Tanpa tekanan-tekanan secara fisik. Tetapi dunia ini punya pengaruh yang luar biasa jahatnya. Membentuk pola berpikir kita. Nah, kita memiliki pola pikir yang menurut kita baik. Karena kita tidak seperti orang-orang dunia yang tidak adil, yang jahat, yang korupsi, dan segala praktek amoral, dan kekejian, dan kekejaman, dan melanggar norma kemanusiaan. Kita baik-baik kita di gereja. Kita mendengar suara kebenaran. Tapi sebenarnya kita yang baik-baik ini pun belum pada standar yang Alkitab kehendaki. Belum pada standar yang Alkitab kehendaki. Belum. Nah, kita merasa sudah ada di track yang benar, padahal belum. Wah, kita bandingkan diri kita dengan gereja lain yang kemakmuran jasmani, berkat-berkat jasmani melulu. Kalau kita sih, wah, tidak dengar khotbah-khotbah berkat jasmani melulu, kita suara kebenaran. Namun toh demikian saudara juga sebenarnya belum ada di track yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Sudah berpadanan dengan Injil Kristus belum? Hidupmu sudah berpadanan dengan Injil Kristus belum? Nah, lawan kita tuh pengaruh dunia sekitar kita yang sebenarnya dengan cara yang sangat cerdas, halus, telah mempengaruhi kita. Nggak tahu, saudara tahu nggak? Kalau saya mulai tahu dan belajar tahu. Saya melihat bahwa warna-warna dunia pun juga telah menghiasi hati saya. Dan ketika saya sadar itu, ya, saya belajar bertobat. Ini salah. Hanya saya sering tidak memiliki kalimat yang cukup untuk menjelaskan. Tapi saya tahu, ini pengaruh dunia. Kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, pasti tidak begini. Begitu, saudara-saudara. Kewajaran-kewajaran yang saudara miliki, walaupun itu lebih unggul dari anak-anak dunia, itu belum standar Kristus, itu pengaruh dari dunia sekitar. Hanya saudara merasa lebih baik. Dan memang lebih baik sih, tapi belum standar Kristus. Belum berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Belum. Bisa amin enggak? Bisa mengerti enggak? Karena kita tidak sama dengan anak-anak dunia yang melanggar prinsip kemanusiaan, kejam, jahat. Kita lebih baik. Bahkan masa lebih baik dari gereja-gereja yang katanya teologi kemakmuran lah, sesat lah. Kita merasa sudah di track yang paling baik. Padahal kita belum di tracknya Tuhan. Karena pengaruh dunia sudah menghiasi kita. Nah, sekarang kita menggali kekayaan firman Tuhan terus supaya kita menemukan ketepatan, akurasi. Ya. Ayat berikutnya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Iya. Orang-orang Kristen waktu itu kan dianggap konyol.
Hidup cara begini konyol. Hidup cara itu konyol. Mengharapkan Yesus datang dari surga, memerintah. Wah, saudara mesti membayangkan bagaimana mereka kehilangan kewargaan negara, dipisahkan dari anak, lari dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya beriman, yang menurut mereka beriman kepada anak tukang kayu yang ngaku anak Allah. Itu tanda kebinasaan, konyol. Itu sial itu. Tapi bagi kamu, keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Nah, nanti kalau saudara berkembang terus, saudara mengerti apa artinya baik kau makan atau minum, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tak ada dualisme lagi. Anda seorang entrepreneur yang baik bagi Tuhan, pengusaha, tenaga medis, ya. Anda seorang pedagang yang semua saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara baru bisa mengerti maksudnya ini. Orang bisa melihat, kalau orang dekat, orang bisa melihat kamu itu konyol. Hidup kayak kamu ini kayaknya tidak ada deh, 1001 ini. Kita mau cari yang satu itu. Tidak satu di antara 1000, 10.001, tidak apa-apa. Oke, ayat yang berikutnya, 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, jadi saudara tuh cari penderitaan. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Di mana tempatku mengabdi kepadamu? Apa rencanamu di tempatku ini? Di tempat pekerjaanku, di keluarga besarku, di kota Jakarta, atau khusus di tempat di mana aku berada. Apa rancanganmu di situ? Tuhan bisa kasih tahu. Manuverku begini. Oh gitu Tuhan. Mau bermanuver, aku cari orang untuk melakukan ini. Aku Tuhan. Oke. Kamu seperti putraku ya, kata Bapa di surga. Meninggalkan kemuliaan. Tidak menyayangkan nyawanya. Saudara berkata, aku mau Tuhan. Karunia. Itu karunia. Itu karunia. Saya sering juga mendengar orang berkata, kita harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Dia keluar dari zona nyaman, masuk ke nyaman yang lain. You masih di daerah nyaman. Nyaman semua itu. Zona nyaman yang benar, you tanya Tuhan. Baru Tuhan kasih tahu. Zona yang gak nyaman itu di mana. Orang harus mengerti kebenaran firman Tuhan secara mendalam, orisinil, baru menemukan zona tidak nyaman. Kalau belum mengerti kebenaran secara mendalam, tetap tidak menemukan zona yang tidak nyaman. Zona nyaman semua itu. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, gitu ya. Oh, ya udah, saya suka dengar. Ya udah, masih nyaman loh. Tuhan Yesus itu meninggalkan zona nyamannya itu, kemuliaan bersama Bapa. Itu baru keluar dari zona nyamannya. Kehilangan segala hak. Kerelaan melepaskan hak. Itu zona nyamannya. Saya pernah memberitahukan kepada saudara, memang Tuhan gak langsung kasih harga lengkap. Artinya, sekian. Mabok kita. Tapi saudara harus mengasihi Tuhan dulu. Aku mengasihi engkau Tuhan. Ketika Tuhan kasih harga, ini harganya sekian. 50 juta. Aku mengasihi engkau Tuhan. Bertumbuh 500 juta. Aku mengasihi engkau Tuhan. Kalau Tuhan langsung kasih tahu 50 triliun, kita mati. Oke, bertahap. Tapi kau bersedia? Kau punya komitmen? Mari, ku bimbing kau. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Menderita, saudaraku. Wah, setelah jadi aktivis rambut putih saya tambah banyak, Pak. Itu baru permulaan zona tidak nyaman. Nanti bukan hanya rambut saudara tambah putih, tapi rontok kabeh. Jadi ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan, baik di gereja, baik di tempat pekerjaan, kita mau jadi berkat di sana, sakit luar biasa. Banyak kan diperlakukan tidak adil, dihina, atau banyak hal lagi yang tidak bisa saya kemukakan di sini, tidak cukup. Tapi Roh Kudus akan tolong saudara bagaimana saudara fungsional sebagai duta-duta Kristus dimanapun saudara berada. Itu karunia. Jadi keselamatan pun gak dipaksakan. You percaya kepada Tuhan Yesus? Mari. Udah percaya? You mau menderita? Tidak dipaksakan. Itu paket.
Sebab kamu dikaruniai bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Anda nggak dipaksa. Anda harus memaksa diri saudara sendiri. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa menjawab. Sebab Tuhan punya 1001 pekerjaan. Lebih dalam hidup saudara. Yang saudara harus temukan sendiri. Ayat 30. Dalam pergumulan yang sama dalam pergumulan yang sama, terus seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Begini, saudara. Kan masing-masing orang, Pak, punya karunia, amin. Tetapi seberapa saudara menyediakan diri, Tuhan akan memenuhi bejana saudara. Ya tidak semua seperti Paulus, ya, betul. Tapi Paulus sendiri berkata, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat. Dalam pergumulan yang sama seperti yang kamu lihat dalam hidupku. Jadi Paulus kan dari pernyataannya ini ingin menunjukkan bahwa standarnya itu dia. Sampai tingkat itu, walaupun tentu kasusnya beda, esensinya tetap sama. Esensinya sama. Paulus ini all out. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan menariknya ketika saudara berani berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan fondasi yang benar ini, seluruh hidupku adalah pelayanan. Seluruh hidupku adalah pekerjaan Tuhan. Saudara kan bisa merasakan, bisa mengerti, merasakan, menghayati perasaan Paulus. Bisa mengerti, menghayati perasaan Paulus. Ini ayat Alkitab jadi begitu hidup. Asal ada makan pakaian cukup, bukan hal yang luar biasa. Anda bisa hayati. Aku tidak menyayangkan nyawaku, asal pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadaku, kutunaikan. Penjara dan sengsara menantikan aku. Itu ucapan-ucapan Paulus. Dan kita bisa mengerti sekali itu. Kalau waktu itu Paulus menghadapi tekanan fisik, sekarang tidak. Tapi justru keadaan hari ini bisa menabubukkan kita. Nah, di situasi di mana kita tidak terpaksa, tidak kondisi yang tidak memaksa kita all out bagi Tuhan, itu sulit. Kalau kondisi waktu itu memaksa orang untuk sungguh-sungguh, atau orang Kristen di kondisi untuk sungguh-sungguh atau tidak sama sekali. Nah, sekarang justru orang-orang Kristen bisa ada di wilayah abu-abu. Kondisi kita sekarang tidak kondusif sebenarnya untuk menjadi orang Kristen yang militan. Sebab situasi dunia kita hari ini mengkondisi orang Kristen untuk jadi tidak militan. Kalau mau militan, memaksa diri sendiri. Dan Tuhan tidak memaksa kita untuk militan. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudaraku sekalian, tanpa sadar kita kadang-kadang berpikir begini, bahwa intensitas pekerjaan Tuhan dulu lebih tinggi dari hari ini. Kalau dulu intensitasnya begitu tinggi, manuvernya begitu dahsyat, sekarang udah tidak perlu begitu lagi. Siapa bilang? Dunia merusak cara kita berpikir, atau dunia membutakan mata kita untuk tidak melihat manuver Tuhan yang luar biasa itu. Intensitas pekerjaan Roh Kudus, manuver Tuhan tidak kalah dahsyatnya, ya, dengan manuver pekerjaan Roh Kudus pada waktu mula-mula Injil diberitakan. Ketika aniaya hebat, orang Kristen menggeliat, orang percaya menggeliat kuat, bergerak begitu luar biasa untuk mempertahankan imannya, memberitakan Injil. Wah, kita bayangkan waktu itu intensitas pekerjaan Tuhan begitu luar biasa, ya saudaraku. Sekarang enggak, udah enggak lagi. Siapa bilang? Enggaknya karena kita enggak melihat, atau kita melihat kita enggak bersedia masuk, sehingga kita tidak tahu pusaran dahsyat yang sedang terjadi di mana Roh Kudus bekerja di situ. Saudara mengerti enggak maksud saya? Sekarang adem-adem nih Pak. Kalaupun ada kegiatan Kristen yang kelihatannya luar biasa aktif, fondasinya salah.
Hanya sekedar membuat gereja jadi besar. Visi-visi manusia diwujudkan duniawi. Di situ tidak ada zon tidak nyaman. Di situ tidak ada salib. Di situ tidak ada penderitaan. Saya ngerti maksud saya? Kalau manuver itu bukan manuver Roh Kudus, visi manusia, nggak akan kelihatan salib yang sebenarnya itu. Karunia menderita itu nggak ada di situ. Misalnya, ayo kita bangun gereja. Ayo saudara-saudara kita bangun gereja, saudara sekalian. Yang besar, ya. Kalau itu bukan dari Tuhan, ayo saudara kerja. Keloktanya, perpuluhannya. Dia punya rumah 3, yang 2 kasih gereja. Kelihatannya menderita. Bukan penderitaan itu. Pasti tidak menemukan penderitaan sesungguhnya yang Tuhan kehendaki untuk kita alami. Dan salib sesungguhnya harus kita pikul. Karena itu manuver-manuver manusia. Nah, saudara tanya saya, Pak, manuver Roh Kudus itu yang gimana? Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Kebenaran ini saudara pahami dulu. Sebab penderitaan itu tidak harus bersangkut paut dengan kegiatan gereja. Tidak selalu, bahkan lebih banyak tidak bersangkut paut dengan kegiatan gereja. Tidak bersangkut paut dengan pembangunan gereja. Tidak bersangkut paut dengan kegiatan-kegiatan diakonia gereja. Lebih bersangkut paut dengan bagaimana Anda menyelamatkan pasangan hidupmu, menyelamatkan anak-anakmu, keluargamu, keluarga besarmu, masyarakat di sekitarmu, di tempat engkau bekerja, di pabrik, di kantor. Justru disitulah saudara berkarya. Disitulah Anda menemukan zon tidak nyaman itu. Di sana konkretnya. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Tahu nggak? Kalau visi bukan dari Tuhan, manuver-manuver yang dilakukan manusia itu manuver manusia, bukan manuver Tuhan. Nah, kalau saya tanya manuver yang bagaimana itu Pak yang harus saya lakukan? Saya nggak bisa jawab. Anda punya persoalan sendiri. Anda punya pergumulan masing-masing beda. Mengerti firman Tuhan dulu, mendalaminya, dan saudara akan bisa mengalami. Dan biasanya justru penderitaan yang saudara pikul itu nggak bersangkut paut dengan kegiatan gereja. Justru dalam hidup rumah tangga saudara, dalam kantor saudara, di tempat pabrik saudara bekerja, di perusahaan saudara, di lingkungan saudara, disitulah saudara menemukan salib yang dipikul. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Paulus pada waktu itu tidak ada gereja. Kalau ada persekutuan yang sering dikejar-kejar dan terpaksa harus kebaktian di katakom-katakombe, kuburan-kuburan. Tidak ada organisasi yang mapan seperti hari ini. Tidak ada modal uang untuk bisa menyelenggarakan kegiatan pelayanan, saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu setiap individu, setiap saudara, ya, yang pertama harus belajar firman Tuhan secara benar, lalu saudara memperhadapkan hidup saudara kepada Tuhan, memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan, dan saudara akan berselancar dengan Roh Kudus di sana. Anda tidak disuruh membuat ombak, karena Anda nggak bisa buat ombak, tapi Anda diajar untuk bisa mengenali selancar yang baik. Bagaimana punya keseimbangan, lalu Anda bisa berselancar. Sebab ombak itu ada. Halo? Amin. Ombak itu sudah ada. Kenapa Anda tidak bisa berselancar? Karena Anda tidak tahu bagaimana mengenali equipmentnya. Anda tidak tahu bagaimana keseimbangan badan berselancar. Anda tidak bisa berenang. Oh, tidak bisa. Ombak itu sudah ada. Anda tidak perlu menciptakan ombak tersebut. Yang Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa mengenali kebenaran. Anda punya persekutuan dengan Tuhan, Anda punya kepekaan dengan Tuhan, saudara akan menemukan ombak itu dan Anda berselancar dengan Tuhan di sana, di gulungan-gulungan ombak besar, dan saudara bisa bermanuver dengan Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan itu lembut. Saudara harus memiliki komitmen, agresivitas untuk memberi diri bagi Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, yang pertama, sadari kehadiran Tuhan dalam dunia ini. Yakini dia punya rencana, punya kehendak, dan Tuhan sedang mengerjakannya. 2, percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh melibatkan kita dalam rencana-rencana agungnya. Percaya bahwa Tuhan mau mempercayai saudara.
Ini kalimat yang luar biasa. Percaya Tuhan mau mempercayai saudara. Yang ketiga, saudaraku sekalian. Saudara siap selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan menerima mandatnya. Mandat yang Tuhan berikan kepada saudara. Tidak abstrak. Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Amin. Abstrak. Layani aku. Amin. Abstrak. Ayo kita kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Abstrak. Abstrak itu. Jadikan itu tidak abstrak. Jadikan konkret dalam hidup saudara. Ketika saudara bermanuver dengan Roh Kudus. Atau berselancar dengan Roh Kudus tadi. Saudara mengalir, saudaraku sekalian. Anda akan menemukan itu. Pekerjaan Tuhan sesungguhnya. Pelayanan Tuhan sesungguhnya. Menggenapi Matius 28, 18-20 itu. Yaitu amanat agungnya. Saudara akan menghayatinya di situ. Selamat bermanuver dengan Tuhan. Amin.